Sebenarnya saya ini kan orangnya agak nggak pedean gitu loh kalau di depan layar. Jangan lupa subscribe dulu ya. Halo, assalamualaikum. Mungkin ini pertama kalinya saya ingin bikin vlog tentang video perjalanan saya. Bagaimana saya bisa sampai mendapatkan Google AdSense. Alhamdulillah ya. Dulu saya lebih seneng ke dunia hiking atau mendaki gunung. Mendaki gunung, pokoknya alhamdulillah barometer 3000 Pulau Jawa sampai detik ini cuma kurang satu, yakni Gunung Ciremai. Mulai dari Semeru, Raung, Argopuro, terus gunung kecil-kecil di sekitaran Malang maupun Mojokerto di Jawa Timur, itu alhamdulillah banyak yang sudah. Untuk di Jawa Tengah, Gunung Sindoro, Sumbing, Slamet, Gunung Kembang, gunung apa lagi ya, Prau, sampai saya lupa, itu juga sudah. Untuk Jawa Barat, Gede Pangrango, ini perjalanan lebih memakan waktu panjang di jalan sih untuk ke Jawa Baratnya, kan naik kereta itu. Pokoknya 5 harian lah di sana. Dan Cikuray, oh iya. Ini ada yang unik dengan Cikuray ini. Ini flashback lagi ya tentang Cikuray. Sebenarnya dulu itu saya mau mendaki ke Ciremai. Tujuannya awal itu ke Ciremai sama teman-teman. Kita sudah booking, kita sudah telepon-telepon nyari info-info dan fix kita ke situ. Kurang 1 minggu perjalanan, ternyata Gunung Ciremai kebakaran. Wah, padahal tiket bis sudah di tangan kan nggak mungkin ya di cancel. Kalau di cancel kita cuma kembali 25% gitu loh kayaknya. Pokoknya nggak mungkin lah, sayang kalau mau ditarik. Lagian sayang juga libur kerja pas saat itu juga panjang, jadi waktunya tidak bisa diulang lagi. Kan Cirebon ya, utara dari Cirebon, akhirnya kita putar ke selatan yakni ke Cikuray, menuju Cikuray. Itu pun memakan waktu 1 hari. Mulai dari jam 8 pagi kita nyampe Cirebon, kita ke arah Cikuray itu pokoknya oper 2 kali lah. Ada 1 call perjalanan yang panjang itu sampai maghrib. Waktu itu dunia per-YouTubean belum booming sih, cuman lebih banyak ke foto-foto gitu ya, fotografi ya. Ada nongkrong gitu sama teman, ada temen yang nyeletuk, kenapa sih perjalanan atau travelingnya itu kok nggak di videoin aja, kan buat dokumen pribadi bisa, terus sama di upload. Nah dari situlah terus saya kepikiran, iya ya, kalau di video terus untuk dokumen pribadi dan suatu saat nanti kan bisa dilihat-lihat juga. Itu iseng-iseng lah saya upload ke YouTube satu-satu. Tapi dulu awalnya sih potret gini ya, belum ngerti gimana layarnya kalau buat YouTube. Ternyata kan mesti landscape. Nah dari situ itu juga pelajaran, belajar. Awalnya sih cuma iseng-iseng dan untuk dokumen pribadi aja lah, asal upload gitu. Lah terus semakin kesini semakin booming, kok asik juga ya diseriusin, gimana caranya ngedit video dengan baik gitu. Mungkin ini ya masih belajar sih, saya masih banyak belajar juga sekarang saat ini.
saat pandemi datang 3 tahun, tempat kerja saya kan sepi. Nah, di situ kan wifi tumpe-tumpe tuh, wifi nggak kepake kan, otomatis wifi. Nah, maklum ya, kalau ngomong agak medok. Nah, terus itu wifi tumpe-tumpe, terus tempatnya kerja sepi kan, kena pandemi hampir 3 tahunan lah itu ya. Di situ saya berpikir, kenapa YouTube saya kok nggak diseriusin aja. Dalam keadaan sepi itu akhirnya saya ya iseng-iseng buka-buka YouTube, caranya bikin video, cara upload video, terus thumbnail gitu-gitu, otomatis sama belajar. Nah, itu saya seriusin, akhirnya agak serius sih. Terus sambil memanfaatkan wifi yang tumpe-tumpe, jadi upload video. Saya kan kerja di kayak digital printing, tempat pengetikan dan pengeditan anak-anak kayak skripsi gitu loh. Jadi kan otomatis kadang dulu itu kalau waktunya anak-anak ujian habis print, emailnya itu nggak ke logout, jadi ku logoutin emailnya itu, tapi ku subscribe dulu punyaku. Nah, dari situ, oh ya kok gak dimanfaatin ya, aku kan sudah mikir kok gak dimanfaatin email-email yang nggak terlogout ini. Dari tempat kerja yang sepi, email-email yang nggak terlogout, sama wifi yang tumpe-tumpe itu, akhirnya setiap kali saya main atau saya ada kuliner, coba sih ku videoin dan ku upload. Akhirnya ya sampai saat ini, setelah upload lupakan, akhirnya tercapai juga 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dari situ saya mengajukan AdSense untuk bisa dikirimkan PIN. Untuk pengajuan PIN ini juga berliku buat saya. Pertamanya kan verifikasi KTP ya. Kalau KTP-nya aman, lancar semuanya, sudah saya masukin. Saya kan juga sudah daftar AdSense dari dulu sih, udah punya AdSense. Cuman belum terverifikasi. Nah, kalau KTP-nya sudah, tinggal verifikasi alamat. Saya kan request PIN. Nah, ini request PIN ini jatah 4 bulan saya, jatah 4 bulan untuk memasukkan PIN ini hampir habis dan PIN-nya nggak datang-datang. Bulan pertama saya kan masih menunggu di rumah gitu ya, kali aja nanti diantar sama Pak Posnya ke rumah. Kok nggak datang-datang? Sampai saya request kedua. Nah, di request kedua ini saya coba datang ke kantor pos pusat di Malang. Di sana menanyakan tentang PIN saya. Ternyata PIN saya belum datang. Di situ saya kebarengan sama kayak mbak-mbak juga, YouTuber, tapi sudah profesional lah ya mungkin ya. Itu dia juga mengambil PIN. Kayak bahagia gitu. Saya udah mikir kapan saya dapat PIN, sampai tahajud. Di tahajud saya itu loh, saya sampai berdoa, PIN saya ya Allah, PIN saya ya Allah, PIN saya ya Allah, sampai segitunya. Saking pengennya dapat PIN-nya itu cepet datang. Kan memang kalau PIN nggak bisa dilacak ya, nggak ada nomor resi. Nah, yang ketiga saya coba datang lagi ke kantor pos. Itu pokoknya selang berapa minggu gitu loh, pasti saya tanyakan lagi ke kantor pos. Padahal itu sama masnya itu, mas customer service-nya itu udah dikasih nomor HP-nya. Nanti kalau umpama PIN saya atas nama saya dan alamat saya itu datang, pasti akan dikirim atau dikabarin via WA gitu. Tapi kan nggak ada kabar-kabar terus, ya agak resah gitulah, agak resah. Akhirnya kembali lagi ke sana. Masnya udah ganti, mas customer service yang menangani itu sudah ganti. Terus akhirnya dikasih nomor yang baru, mas yang baru itu. Saya setelah request kembali yang ketiga. Nah, ini saya request kembali yang ketiga ya. Request kembali ketiga, terus saya kembali lagi ke kantor pos untuk menanyakan PIN
Google AdSense saya yang belum datang-datang itu. Saya loh sampai berebes pas lihat mas-mas gitu dapat surat ini gitu sama dia itu langsung dicium. Terus aku tuh ikut kayak ya Allah, kayak merinding sendiri gitu. Sampai segitunya loh. Mungkin kalau buat orang lain itu lebay ya, agak lebay gitu. Tapi ya memang itu kenyataannya, agak deg-degan gitu. Waktuku kan terus berjalan untuk mendapatkan PIN. Kalau 4 bulan gak dimasukkan PIN-nya, kan iklannya bakalan berhenti ditayangin. Saya pulang pun dengan agak ya sedih juga sih, tetap soalnya namaku nggak ada, dan itu kurang 1 bulan aku sudah 4 kali request PIN. Akhirnya kurang 1 bulan saya kan request PIN yang keempat loh, yang keempat. Apa nggak deg-degan? Perjuangan yang bertahun-tahun, ya bukan perjuangan tapi yang itu sayang lah ya kalau semuanya iklannya nggak lewat. Itu kan juga meskipun cuma dokumen pribadi, tapi kalau ada plus-plusnya, ada iklannya kan ya alhamdulillah. Terus akhirnya request PIN yang keempat, saya coba ke sana, ke kantor pos lagi. Mungkin masnya sampai bosen mungkin lihat wajah saya ya. Terus saya ditanyain lagi nama sama alamat, ditulis di kertas gitu biar di follow up lagi di bagian pengiriman di belakang. Katanya sih kan di belakang dulu, di belakang itu nanti bagian siapa, alamat semuanya. Saya kan klojen bagiannya siapa gitu-gitu, itu di follow up di mejanya dia gitu loh. Sampai tiba-tiba ya suatu sore ada WA, selamat sore, ini dari kantor pos mau mengantarkan PIN Google AdSense. Terus saya tuh sampai ditelepon, tapi saya tuh nggak tahu kalau ada telepon. Kan memang waktu itu kayaknya pas lagi nyuci gitu loh, jadi HP itu ada di kamar, nggak tahu kalau ada telepon. Baru pas tahu di kamar, buka HP saya, ada itu, ya Allah, langsung alhamdulillah. Akhirnya habis maghrib lah itu kayaknya dikirim sendiri sama bapak posnya. Alhamdulillah surat cinta dari Google tak terima. Mungkin ini juga surat yang ditunggu-tunggu para youtuber sih, yang pastinya itu sih. Dan setelah itu malamnya pas sudah tenang-tenang, ku masukin PIN yang ada di dalamnya, yang ada di dalam sini. PIN yang ada di dalam ini tak masukin untuk verifikasi alamat, dan akhirnya centang hijau semua deh. Bismillah, perjalanan jadi youtuber dimulai. Semoga tetap amanah dan nggak ada kendala dalam bikin video. Tapi yang jelas saya sampai detik ini pun masih tetap terus banyak belajar dan masih harus belajar. Bukan yang sudah pro juga sih. Jadi ya sudahlah, dinikmati prosesnya saja. Yang penting alhamdulillah sudah datang. Saya akan tetap ngasih info-info yang menarik, mungkin seputar dunia traveling maupun kuliner. Jangan bosan ya ngelihat YouTube saya. Terima kasih sudah menonton sedikit cerita panjang. Mungkin agak panjang ya, sedikit curhatan lah ini tadi. Curhatan perjalanan saya di dunia traveling, kuliner. Sampai ketemu di video-videoku selanjutnya. Tetap jaga sehat. Terima kasih. Dadah.
Ini pertama kalinya saya di depan layar. Sebenarnya saya ini tipikal nggak pedean gitu loh kalau di depan layar. Jadi mungkin nanti kalau ngomongnya agak belibetan atau terlalu sulit dimengerti. Tapi enggak ya.